Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ibu doakan semoga kalian senantiasa sehat dan tentunya tetap semangat ya dalam menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoalah menurut agamamu masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajar seputar pembelajaran tema. Masih dalam tema 4A, yakni mengenai indahnya kebersamaan, kita akan masuk ke subtema kedua, yakni mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman itu dapat kita jumpai di banyak tempat, misalnya di masyarakat, di sekolah, maupun di rumah. Nah, anak-anak, apakah di lingkunganmu sudah terlihat adanya kebersamaan dalam keberagaman? Lalu, apakah manfaat dari kebersamaan dalam keberagaman? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama pada subtema kedua ini. Pada pembelajaran pertama, anak-anak bisa membuka halaman 49. Di sana terdapat teks mengenai bermain dan belajar bersama. Perhatikan teks yang akan Ibu bacakan berikut ini. Bermain dan belajar bersama. Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Bella berasal dari Jawa. Lucy berasal dari Nusa Tenggara Timur. Edo berasal dari Papua. Udin berasal dari Jakarta. Dan Putu berasal dari Bali. Mereka bermain permainan tradisional engklek. Putu sedang mendapat giliran bermain. Bella, Udin, Lucy, dan Edo menunggu giliran bermain. Mereka mengamati cara bermain Putu. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Edo dan Putu melubangi kaleng. Bella mengukur panjang senar. Sementara itu, Udin membantu Lucy memasang senar ke kaleng. Akhirnya, tugas mereka selesai juga. Mereka tampak gembira. Mereka dapat bekerja sama, meskipun suku bangsa dan agama berbeda-beda. Karena itu, tugas mereka selesai lebih cepat. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan lebih cepat selesai. Itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun. Masih dalam tema keanekaragaman, Indonesia memiliki keanekaragaman hasil seni dan budaya yang beragam. Tentunya kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan dari hasil karya seni yang beraneka ragam di Indonesia dengan alat indera. Kita memiliki 5 alat indera. Yang pertama mata sebagai indera penglihat, yang kedua hidung sebagai indera pencium, yang ketiga telinga sebagai indera pendengar, yang keempat lidah sebagai indera pengecap, dan yang kelima adalah kulit sebagai indera peraba. Karena terdiri dari 5 indera, maka disebut dengan panca indera yang artinya adalah 5 indera. Salah satu indera yang kita ketahui adalah indera pendengar atau telinga. Dengan telinga, kita dapat mendengar bunyi. Telinga dapat menerima berbagai macam suara yang disalurkan ke otak. Lalu otak memberitahu apa yang sedang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah bagian telinga luar, yang fungsinya sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Bagaimana sih proses telinga kita untuk dapat menangkap bunyi? Marilah kita pelajari bersama-sama dengan mendengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama, ialah mengenai bagian-bagian telinga.
Bagian telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Yang kedua, yakni telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Dan yang ketiga yakni telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, tingkap jorok, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Lalu bagaimana ya cara kerja telinga? Cara kerja telinga seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama, daun telinga menangkap bunyi. Kemudian, getaran bunyi melewati saluran pendengaran luar, lalu kemudian gendang telinga bergetar. Selanjutnya, getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian, rumah siput mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Dan akhirnya, saraf membawa sinyal ke otak. Setelah kita mengenal bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga, ternyata telinga juga bisa mengalami gangguan loh, berupa kelainan atau penyakit. Salah satunya adalah otosklerosis atau kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya kita bisa menyebabkan ketulian jika mengalami penyakit ini. Lalu ada juga penyakit otitis. Otitis diartikan sebagai infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman, sehingga terbentuklah nanah pada rongga telinga. Lalu bagaimana sih cara kita merawat telinga yang baik dan benar agar kita juga bisa terhindar dari gangguan, kelainan, atau penyakit dari telinga? Yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga, seperti beras, biji kacang hijau, atau air. Selanjutnya, hindari suara yang bising karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga, misalnya menjadi tuli. Dan yang terakhir, jika telinga terasa sakit, segeralah periksa ke dokter. Setelah anak-anak mendengar teks yang telah Ibu bacakan tadi, ayo kita berlatih pada halaman 50. Di sana, anak-anak dapat menentukan bagian mana yang merupakan gagasan pokok dan bagaimana yang merupakan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf. Pembelajaran mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung tentunya sudah kita pelajari pada subtema pertama ya. Kemudian perhatikan buku halaman 54. Nah, di sana ada sebuah gambar. Gambar tersebut adalah bagian telinga yang mempunyai bagian-bagian tersendiri dan tentunya dalam bagian tersebut mempunyai fungsi-fungsi. Anak-anak coba tuliskan fungsi-fungsi dari telinga tersebut sesuai dengan abjad yang ditunjuk pada gambar tersebut ya. Tentunya sesuai dengan penjelasan Ibu tadi mengenai bagian-bagian telinga. Silakan dikerjakan ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila dalam pembelajaran ini anak-anak belum jelas atau kurang paham dengan penjelasan Ibu, silakan tanyakan kembali di grup daring. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.